kebayang aja kalau misalkan muka kita udah ganteng terus tiba-tiba di jidatnya dipasang plat nomor. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua mau nge-review motor yang baru kemarin saja launching oleh pihak Honda. Ini adalah motor Honda PCX 160cc. Motor ini mengalami perubahan di bagian mesin, tapi sebelum kita bahas mesinnya, kita bakal bahas luarnya dulu ya. Jadi mesinnya nanti mungkin terakhir aja biar penasaran ya. Dan motor ini tuh dibanderol seharga 34 juta untuk yang tipe ABS, tapi untuk yang non ABS dia sekitar 30 jutaan. Jadi menurut gue ini masih cukup terjangkau. Dan sekarang kita bakal bahas dari depannya dulu. Yuk. Oke, kalau gue lihat sekarang si PCX ini memang lebih kelihatan modern, terus lebih kelihatan kekinian karena kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagian lampu. Bagian lampunya ini dia semua sudah menggunakan LED. Jadi harus digaris bawah ya, semua sudah memakai LED, semuanya berwarna putih kecuali lampu sein. Lampu seinnya dia tetap warna kuning. Dan di sini juga ada LED DRL, jadi cantik banget lampu jauh. Lampu jauhnya di sini tengah. Ini lampu dekat, dan lampu jauh. Jadi mantap ya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi dengan desain lampunya, oke banget. Terus di sini ada windshield. Ini windshieldnya nih kalau gue lihat-lihat memang nggak terlalu panjang ya. Biasanya windshield tuh panjang sampai ke sini, tapi ini enggak, ini cuma segini. Tapi kalau misalkan kalian belum puas dengan windshield yang PCX punya, kalian bisa ganti ya. Jadi tinggal beli aftermarketnya aja yang tinggi, bisa ngalangin muka sekalian ya. Terus yang paling gue kurang seneng sebenarnya satu, ini karena desainnya itu udah bagus, terus tiba-tiba ada plat nomor di sini. Jadi itu sebenarnya agak sedikit merusak ya, merusak kegantengan. Jadi kebayang aja kalau misalkan muka kita udah ganteng terus tiba-tiba di jidatnya dipasang plat nomor. Kira-kira seperti itu. Oke, dan sekarang kita turun ke bagian perkakian. Di sini ada suspensi. Suspensinya dia masih menggunakan teleskopik, tapi kalau menurut gua sewajarnya sih motor-motor kayak gini pakai teleskopik ya. Karena kalau misalkan pakai upside down itu pasti kurang nyaman. Nah, upside down itu untuk motor sport jadi peruntukannya. Di sini ada suspensi yang biasa aja, jadi nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Terus di sini ada disc brake. Dia ada disc brake-nya, desainnya oke sih kalau menurut gua ya. Terus di sini juga dia memakai kaliper 2 piston. Jadi ini sudah lebih dari cukup, dan di sini juga ada stiker ABS. Jadi menandakan kalau motor ini tuh pengeremannya sudah menggunakan sistem ABS. Terus di bagian ban dia menggunakan ukuran 110/70 ring 14. Jadi ringnya tidak terlalu besar ya. Tapi yang gue seneng di sini tuh adalah desain velgnya. Desain velgnya baru dan ini warnanya grey. Warnanya jujur gue suka banget. Terus desainnya juga oke, jadi terlihat lebih kekinian kali ya. Jadi anak muda nih kalau ngelihat velg kayak gini, gue yakin pasti pada suka. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Motor ini kalau dilihat-lihat dari samping ini tuh menurut gue mewah ya, karena dia simple, nggak terlalu banyak ornamen, tapi dengan kesimpulannya itu terlihat lebih elegan. Dan itu kalau misalkan kita injak, itu tempat pijakan kaki itu dia terbuatnya dari karet, serius itu karet. Jadi kalau misalkan kita injak itu nggak licin ya. Kalau misalkan musim hujan gitu kan, sepatunya basah terus naik ke situ itu nggak bakal licin. Terus di sini juga ada emblem PCX. Ini warnanya warna goldnya tapi agak sedikit berbeda, tapi pokoknya seperti itu warnanya ya. Terus di sini juga ada footstep. Ini footstepnya agak unik karena dia nggak kayak batangan. Biasanya kan footstep itu dia kayak batang besi atau ada karetnya udah gitu aja. Oh ini enggak, dia gepeng, bentuknya agak sedikit kayak segitiga tapi bukan. Pokoknya dia ini harusnya nyaman ya dengan footstep kayak gini, tapi ininya dia ini plastik, ini bukan karet. Jadi mudah-mudahan nggak licin ya kalau misalkan dikasih musim hujan. Terus di sini juga ada radiator, terus di sini ada knalpot. Ini knalpot dia sudah memakai cover. Ini covernya plastik ya seperti biasa. Terus di sini juga ada knalpotnya. Knalpotnya di ujung sini dia warna silver.
membuat motor ini terlihat lebih keren mungkin. Dan ini ukuran knalpotnya nggak terlalu besar tapi agak panjang ya, panjang sedikit lah, tapi kalau dilihat-lihat masih cukup matching lah sama motornya. Di sini juga ada suspensi, ini ada shock breaker 2 kanan kiri, tapi motor ini belum menggunakan subtank ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan menurut kenyamanan ini juga nyaman, cuman kalau menurut estetika ya jadi kayak kelihatan keren, sebenarnya jadi biasa aja. Kalau misalkan pakai subtank mungkin kayak saudaranya EDV, jadi lebih bagus ya ada subtanknya, apalagi ada stikernya Showa katanya kan gitu, jadi lebih bagus aja kelihatannya. Terus di sini juga ada disc brake, dia disc brake-nya wah agak ngumpat ini, coba kita lihat. Dan di sini juga kalipernya dia menggunakan satu piston Nissin, tapi ini agak ngumpat jadi nggak kelihatan. Terus di sini ukuran ban, ini dia ukuran bannya, kita lihat ukuran ban belakang ini dia 130 per 70, ringnya 13, jadi ringnya tuh lebih kecil dibanding yang depan. Tapi kalau ditanya desain velg sih masih mirip-mirip sama yang depan ya, warnanya juga mirip. Nah kalau di bagian mesin, motor ini berkapasitas 160 cc ya, itu harus digaris bawahi ya, mesinnya berubah jadi 160 cc sorry. Dan dengan mesin tersebut, tar dulu, dia ini masih jomblo silinder ya, jomblo silinder 4 katup jadi bagus. Dan dengan mesin tersebut motor ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 15 HP, 15,8 HP kalau nggak salah, dan torsinya itu sekitar 14,7 Nm. Jadi kalau menurut gua, kalau dilihat dari atas kertas ini sudah lebih dari cukup sih dengan mesin seperti ini, karena kita kalau bawa motor yang kayak gini kan nggak mungkin kita kebut-kebutan juga ya. Jadi motor-motor kayak gitu enak dibawa santai sebenarnya ya. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Ini yang gua suka PCX yang sekarang ya, desain lampunya tuh berbeda. Dan dia juga sudah menggunakan LED ya, ini ya, LED bar bukan LED titik-titik. Kalau misalkan penasaran, kita coba nyalain. Nyala nih, ini kelihatan ada dua, dia ada dua LED bar, yang satu ke bawah yang satu ke atas, dan di sini juga ada lampu sein. Dan ini lampu seinnya juga sama, dia sudah menggunakan LED ya, jadi cantik banget. Kanan kiri dia juga punya hazard ya, nggak lupa ya, motor ini tuh sudah memiliki hazard, jadi enak banget ya. Kalau misalkan touring pakai motor ini, gue yakin enak sih, seru sih kayaknya ya, motornya nyaman. Terus di sini juga ada plat nomor, sini ada tempat plat nomor, dan ini spakbor. Ini spakbornya lumayan gede gondrong udah lebar panjang lagi, tapi dengan maksud gue dengan spakbor sebesar ini harusnya enak ya kalau misalkan lagi hujan nggak ciprat kemana-mana airnya. Sekarang kita bakal cobain riding positionnya motor ini, kira-kira nyaman enggak, apalagi dibawa jarak jauh ini bakal enak apa enggak. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu tinggi badan gue cuma 168, jadi nggak terlalu tinggi, ini bakal nyaman nggak pakai motor ini ya, badan segede gue. Makanya kita langsung cobain, yuk kita naikin. Oke, ini cukup nyaman, cuman memang kaki agak jinjit karena ini joknya lumayan lebar, jadi memaksa kaki kita untuk mengangkang. Tapi menurut gue ini masih enak. Motornya juga ini nggak terlalu berat, jadi enak buat dikendaliin. Terus bagian stangnya juga enak karena dia agak tinggi, jadi tegak, posisinya tegak. Spionnya juga kanan kiri bagus, dan memang suspensi oke, suspensinya cukup baik kalau menurut gua. Dan ini mungkin kalau misalkan kita bawa jarak jauh, ini pasti nyaman banget sih, serius ini nyaman banget. Nah ini adalah speedometernya. Speedometernya kalau dilihat-lihat ini tuh bagus banget tuh, serius ini speedometernya elegan. Ada PCX-nya juga di sini, ada nama PCX, jadi keren. Di sini ada jam, ada RPM dia nggak ada bensin. Terus di sini ada speedometernya, ada average. Terus kalau dipindahin di sini ada total, ini kayaknya total odo, baru 1 km. Di sini juga ada trip. Terus di sini ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sein, kunci ya, ini keyless, ABS juga sama ada. Terus ada ini idling stop ya, dia punya idling stop di sini. Jadi ini cukup lengkap ya si speedometernya. Dan desain speedometernya jujur aja gue suka, ini gede ya, agak gede panjang gitu, kayak mobil gitu.
Ini mantep lah, kayak moge-moge, bukan moge ya kalau yang gini, pokoknya skuter yang gede-gede tuh, mirip-mirip kayak gitu. Jadi bagus banget kalau kata gua. Terus di sini juga ada bagian stang ya, bagian perjempolan. Ntar kita matiin dulu. Di bagian perjempolan kita lihat sebelah kanan dulu. Sebelah kanan di sini dia ada rem, di sini ada idling stop, ada hazard, terus di paling bawah dia ada starter. Nah kalau di sebelah kiri dia sama, ada rem juga kanan kiri ya, ada remnya pakai disc brake tadi. Terus di sini juga ada lampu jauh, lampu dekat, tapi dia nggak punya pasdim. Sini ada klakson, ada lampu sen kanan kiri sini. Oke, jadi ini cukup lengkap sekali. Dan di tengah sini dia ada emblem Honda. Itu emblemnya bagus ya, kecil tapi manis gitu ya. Terus di bagian bawah sini, di bagian kunci dia ada kunci keyless, dan di sini juga dia sudah bisa buka jok ya. Jadi buka joknya dari sini, tinggal pencet aja, nggak usah colok-colok kunci lagi, kuncinya juga tinggal dikantongin aja. Terus sini ada, gua nggak tahu, nggak bisa dibuka. Nah di sebelah kiri dia ada laci, lacinya lumayan gede, dan di dalamnya ada handphone. Ini ada handphone gua, ini masuk ya. Ini kalau misalkan kita taruh di dalam handphone satu, dan di sini juga ada colokan, bukan colokan, namanya power outlet ya, colokan lagi. Jadi ini tuh luas, handphone sambil dicas tutup, jadi enak banget. Jadi nggak usah ribet lagi ya bawa power bank, tinggal colokin aja ke sini, karena handphone gue juga masuk ya. Nah sekarang kita bakal buka bagasinya, kita lihat dari sini ya. Nah ini bagasi, ini bagasinya jujur gede banget. Ini kalau misalkan kita taruh helm ke plastik. Taruh helm di sini ini masuk. Terus di sini juga ada toolkit ya. Jadi toolkitnya taruh di sini kayak ditempelin gitu. Tapi kalau dua helm mungkin ini gua agak ragu ya. Tapi kalaupun bisa masuk satu helm juga udah bagus. Dan di setengah sini dia masih ada space untuk kita taruh barang. Jadi ini enak banget, nggak usah bawa ransel lagi kalau menurut gua. Taruh aja semua barang lu sini, jadi udah tinggal berangkat pergi. Terus di sini gue lupa, di sini ada buat bensin. Jadi tangki bensinnya di sini, kita pencet lagi di sini. Nah ini tempat bensinnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau isi bensin nggak usah turun-turun lagi ya, langsung pencet langsung isi. Serasa bawa motor gede ya. Jadi nggak usah turun-turun lagi ya. Jadi kesimpulan menurut gua kesimpulan tapi menurut gue ya, Honda ini benar-benar serius menggarap si PCX ya. Jadi karena kita bisa lihat tadi mesinnya dia sudah dirubah jadi 160 cc, jadi lumayan tuh nambah 10 cc ya. Pasti tenaganya juga berbeda. Terus dari bodi, dari depan, samping, belakang, ini tuh keren banget. Lampu semua sudah menggunakan LED, speedometernya juga bagus. Ini perubahan yang sangat-sangat positif sekali ya dari Honda. Jadi thank you Honda. Dan gue juga sepertinya tertarik. Apa gue beli aja? Ntar lah kalau misalkan ada duit gue beli. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari gue tentang Honda PCX 160cc tahun 2021. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.